Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian mahasiswa pasca sarjana YAIN Manado yang saya hormati, sudah belajar atau sudah dibaca beberapa materi yang Ibu telah sampaikan atau share sebelumnya. Nah, kalau sudah dipelajari, alhamdulillah, itu berarti Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang mata kuliah kita tentang hukum perikatan dan atau hukum perjanjian, kontrak dan perjanjian. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang asas, syarat dan hapusnya sebuah perjanjian. Nah, asas terbuka dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dijelaskan bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membuka KUH Perdata di pasal 1338 itu, di situ telah dijelaskan atau diberikan kebebasan bagi para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian. Nah, dalam pasal 1320 KUH Perdata ada yang disebut dengan azas konsensualitas. Nah, pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas konsensualitas lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi asas konsensualitas itu atau disebut dengan konsensual itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan antara para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian atau mengadakan sebuah perjanjian. Nah, ada juga disebut dengan azas pacta sunt servanda. Jadi Pacta sunt servanda itu diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yakni perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak yang telah mengadakan sebuah perjanjian, kemudian telah memenuhi syarat-syarat atau sesuai dengan ketentuan perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Nah, ada pula yang disebut dengan asas itikat baik. Jadi dalam pasal 1338 di situ ayat 3, KUH Perdata itu menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi itikat baik itu artinya para pihak memang melakukan perjanjian dengan tujuan untuk hal-hal yang mengarah kepada kebaikan, jangan sampai ada unsur-unsur penipuan di dalamnya yang tentunya ada pihak yang dirugikan. Nah, ada asas kepribadian atau yang disebut dengan personality di pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Jadi seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sebab perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Nah, selanjutnya syarat perjanjian dapat dilihat pada pasal 1320 KUH Perdata. Jadi syarat sahnya atau syarat-syarat perjanjian itu diatur dalam pasal 1320. Ada yang disebut dengan syarat subjektif, ada pula yang disebut dengan syarat objektif. Nah, apa itu syarat subjektif? Artinya berlaku bagi orang atau person sebagai subjek hukum untuk melakukan sebuah perjanjian. Nah, siapa subjek hukum itu? Adalah orang dan badan hukum. Ya, orang dan badan hukum. Jadi, syarat subjektif yang pertama adalah sepakat untuk mengikatkan dirinya. Ada tadi unsur konsensual, asas konsensualisme. Sepakat untuk mengikatkan diri. Mengikatkan diri yang dimaksud adalah untuk melakukan sebuah perjanjian. Karena kalau tidak ada kesepakatan awal daripada pihak, ya it's impossible untuk melakukan sebuah perjanjian itu karena tidak adanya kesepakatan. Yang kedua,
cakap untuk membuat suatu perjanjian. Nah, cakap untuk membuat perjanjian ini ya tentunya kalau menurut KUH Perdata bahwa dewasa yang dimaksud itu atau salah satu unsur kecakapan itu adalah dewasa, yakni mereka yang berumur 21 tahun. 21 tahun. Tetapi kalaupun Bapak Ibu melihat ada beberapa dalam misalnya undang-undang perkawinan itu yang sekarang sudah diuji materialkan, persyaratan perkawinan itu masing-masing berumur 19 tahun, baik dari calon mempelai laki-laki ataupun calon mempelai wanita. Akan tetapi kalau menurut KUH Perdata bahwa dewasa menurut undang-undang itu adalah 21 tahun. Nah, apa syarat objektifnya? Syarat objektifnya itu adalah mengenai suatu hal tertentu. Jadi ada yang menjadi objek perjanjian. Misalnya Bapak Ibu melakukan sebuah perjanjian, ada pihak pertama, ada pihak kedua, kemudian ada yang menjadi objek perjanjian itu. Ya, objek perjanjian. Nah, selanjutnya syarat yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Jadi sebab yang halal itu ditafsirkan secara a contrario. Jadi saya ulangi kembali bahwa syarat perjanjian dilihat pada pasal 13-20 KUH Perdata itu ada 4, terbagi menjadi 2, syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu adalah ada kesepakatan dan ada kecakapan. Sementara syarat objektif itu adalah ada objek dan juga ada sebab yang halal. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham, saya hanya merefresh kembali ya. Nah, orang yang tidak cakap, pasal 1330 KUH Perdata itu dijelaskan bahwa yang tidak cakap itu adalah mereka yang telah dinyatakan pailit. Jadi orang yang hilang ingatan, mereka yang ditaruh di bawah pengempuan dan orang-orang yang belum dewasa. Tuh. Ya. Selanjutnya, sebuah perjanjian itu bisa batal. Jadi, perjanjian itu ternyata bisa juga batal apabila syarat objektif maupun subjektif tidak terpenuhi. Yang 4 tadi tidak terpenuhi, perjanjian tidak jelas dan transparan. Nah, jangan sampai kadang orang mengatakan beli kucing dalam karung. Artinya memang harus dilihat objeknya itu jelas, jangan sampai ada cacat. Misalnya barang yang akan dibeli itu penjual mengatakan bagus, nah setelah sudah dibeli, sudah dibayar oleh pembelinya, ternyata barangnya tidak bisa dipakai. Itu batal, perjanjian itu bisa untuk dibatalkan. Nah, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Dan yang terakhir diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak halal dan melanggar norma hukum. Ya. Nah, selanjutnya macam-macam perjanjian. Jadi, perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Misalnya itu dalam hal jual beli, hibah dan lain-lain. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat sesuatu, yakni perjanjian pembangunan, perjanjian dengan buruh dan lain sebagainya. Kemudian perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, yakni perjanjian tidak membangun dan sejenisnya. Nah, yang terakhir, bagaimana perjanjian itu bisa hapus atau hapusnya perjanjian? Itu karena pembayaran, karena penawaran pembayaran, karena pembaharuan utang atau inovasi, karena perjumpaan utang atau yang disebut dengan kompensasi, karena pencampuran utang, musnahnya objek, pembebasan utang, batal demi hukum atau dibatalkan, karena berlakunya syarat batal, karena daluarsa yang membebaskan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadi tambahan materi untuk Bapak Ibu mata kuliah ini, dan bisa juga
menambah wawasan atau bacaan-bacaan Bapak Ibu dengan membuka buku-buku referensi ataupun misalnya melakukan sebuah searching literatur bisa dilakukan atau baca-baca buku di perpustakaan. Nah, insya Allah setelah ini Ibu akan memberikan penugasan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti akan saya mintakan untuk presentasi. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.